warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 luar biasa. Ayo ikutin aku, yuk ulang lagi ya. Semangat pagi, jawab pagi, 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 luar biasa. Nah, pada saat kamu berteriak membuktikan kamu semangat pagi-pagi, dan walaupun udah siang, walaupun udah sore, tapi perasaan yang masih feel fresh itu akan mengikuti tuh seluruh tubuh kamu, gitu loh. Hai, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Senyumnya mana? Cemberut aja sih. Kenapa sih kamu cemberut? Kamu tahu gak sih? Nih ya, berdasarkan penelitian, di usia 23 tahun ke atas, pada saat orang udah mulai memasuki dunia kerja, katanya mengalami penurunan loh guys, untuk bisa tersenyum dan tertawa. Kamu tuh udah nggak seceria waktu lalu loh. Kenapa sih kamu mengalami penurunan dengan keceriaan kamu? Itu berdampak sangat luar biasa loh kalau kamu jarang tertawa, bahkan jarang sedikit aja senyum. Wah, seperti apa sih dampaknya secara psikologis? Mendingan masuk langsung ke konten aku ya, untuk mengetahui pemahaman mengenai hal ini sekarang. Namun, ayo dong kamu share kepada semua teman-teman kamu yang memasuki dunia kerja agar mereka juga bisa learn something tentang masalah psikologis agar teman-teman kamu kembali tersenyum. Bisa juga loh kamu kasih untuk teman-teman di kantor kamu yang sulit tersenyum, sumpah demi apapun. Langsung ya, like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Thank you. Langsung ya masuk pembahasannya yuk, ikutin. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh dua akademisi sekolah bisnis dari Stanford University di California terungkap bahwa frekuensi orang tertawa atau tersenyum setiap hari mulai menurun saat mencapai 23 tahun. Hal ini membuat mereka percaya bahwa memasuki dunia kerja pasti menjadi penyebab berkurangnya senyum atau tawa. Saat beranjak dewasa dan mulai memasuki dunia kerja, tiba-tiba orang menjadi sangat serius. Penelitian ini mengklaim bahwa masalahnya adalah humor kurang dimanfaatkan di dunia kerja. Sadarkah kamu, rata-rata anak usia 4 tahun tertawa hingga 300 kali per hari. Sedangkan rata-rata orang berusia 40 tahun tertawa 300 kali selama 10 minggu. Kamu tahu nggak sih, awal daripada orang mulai bekerja kan biasanya tuh di umur 20 tahunan ke atas gitu kan. Nah, pada saat mereka memasuki dunia kerja, yang tadinya mereka ceria, yang tadinya kan kuliah, kemudian sekolah gitu kan, SMK atau di SMA, terus tiba-tiba memasuki dunia kerja, tentu mereka mengalami penurunan yang begitu drastis. Kenapa? Karena mereka sebagai orang-orang baru di situ dan bergabung dengan dunia yang begitu serius. Nah, ternyata ini mengakibatkan stimulasi terhadap perasaan atau psikologis psikisnya itu mengalami tantangan juga sih. Saya menyebutnya tantangan agar tidak menjadi masalah buat kamu nih yang baru-baru memasuki dunia kerja. Pasti shock banyak-banyak ya berkaitan sama yang namanya budaya kerja daripada kantor itu, termasuk juga bagaimana penyesuaian dengan kepribadian orang di kantor. Tentu membuat kamu tuh bingung, akibatnya efeknya menjadi stres dan kadang-kala bisa mengakibatkan kamu lupa tersenyum. Hati-hati aja, jangan sampai lupa bernafas. Nah, aku akan membahas lebih lanjut sih tentang masalah ini. Kenapa sih orang-orang di kantor atau orang-orang yang memasuki dunia kerja itu mengalami penurunan dalam hal tersenyum? Pertama adalah masalah kepribadian. Nah, untuk kamu yang tadinya banyak tertawa gitu kan, karena lingkungan kamu mendukung untuk ketawa terus, apalagi zaman-zaman kuliah, zaman-zaman kamu juga lagi di SMA dan SMK, itu pasti seru-seruan terus kan. Kepribadian kamu tuh terstimulasi oleh lingkungan sehingga membuat kamu tuh tertawa karena lingkungan kamu membuat kamu cheerful. Begitu kamu mengalami dunia kerja di mana tidak ada yang menstimulasi lingkungan,
kamu tidak pandai mengelolanya, maka kamu akan kesulitan tersenyum. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya seperti apa sih? Nah, sebaiknya nih, aku mengatakan kepribadian karena ada beberapa orang yang memang memiliki kemampuan untuk mampu mengelola emosinya sehingga tidak mengalami kendala pada saat memasuki dunia yang baru nih. Tapi ada beberapa orang yang mengalami kendala. Kenapa? Karena ia tidak bisa adjustable terhadap lingkungannya. Gitu loh. Jadi ada kepribadian yang introvert, ada kepribadian yang extrovert. Nah, tergantung kepada diri kamu. Kalau orang-orang yang extrovert ya tadi, begitu dia berada di lingkungan baru, cepat penyesuaian karena dia open up gitu loh. Kepribadiannya tuh terbuka, extrovert. Tapi kalau orang-orang yang introvert tadi kan, ya butuh waktu penyesuaian, butuh melihat, butuh A, butuh B. Nah, kepribadian yang sangat dikendalikan oleh lingkungan ini akan menjadi kendala nih pada saat melakukan adjustable. Kalau misalnya kepribadian yang tidak mengalami masalah, dia mudah sekali untuk bisa berlebur atau menyatu dengan kepribadian yang baru nih, gitu loh. Nah, oleh sebab itu solusinya apa sih? Ya solusinya kamu harus berani untuk mengubah kepribadian kamu yang tadinya introvert itu berubah menjadi extrovert. How? Bagaimana sih? Emang kepribadian itu bisa dirubah? Bisa dengan cara mengubah perasaan kamu sehingga mempengaruhi pikiran kamu, sehingga mempengaruhi kalimat-kalimat kamu yang akan mengubah kebiasaan kamu, yang akan mengubah kepribadian kamu. Tekniknya seperti apa? Kamu langsung aja ke www.psikodinamika.org. Klik di situ reprogramming program. How to program your brain untuk menjadi kepribadian yang baru. Ih, keren banget loh. Kepribadian bisa loh diprogram ulang. Selain itu juga faktor lingkungan. Jadi kamu juga bisa melihat ya etos kerja daripada tempat kamu bekerja itu seperti apa. Seserius apa sih gitu loh. Nah, kamu harus ngelihat nih etos kerjanya. Values atau namanya nilai-nilai budaya dari company itu kamu juga harus pelajari pada saat kamu melamar kerja. Apakah di situ ada namanya humor, apakah di situ ada namanya teamwork. Nah, seperti itu kamu lihat ada nggak etos kerjanya. Biasanya etos kerjanya itu ada di dalam visi misi daripada company itu. Kalau ada, oke, welcome. Berarti itu company kamu, itu company yang mengutamakan SDM-nya untuk bekerja sama dan mereka biasanya itu grooming atau misalnya hangat ya untuk bisa bergabung dan menerima anak baru. Tapi kalau sistemnya terlalu serius gitu loh, terlalu hierarki, nah itu kamu siap-siap aja deh. Agak gimana ketemu senior yang galak lah segala macam, kehilangan senyum kamu karena begitu kamu senyum-senyum tadi ketegur lagi. Ngapain kamu senyum-senyum ya kerja gitu kan. Nah, itu mengakibatkan kamu tuh tertekan dan tidak tahu how to manage your stress ya. Nah, kalau kayak gitu kamu klik langsung ke Poppy Psikolog IG-nya dan kamu bisa bertemu dengan para psikolog di situ yang bisa membantu kamu. Oke? Nah, berikutnya apa lagi? Yang ketiga adalah how to manage. Ya, jadi kamu jangan dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimana kamu bisa mempengaruhi lingkungan? Jadi, lingkungan sekondisi nggak nyaman apapun, it's okay. Kamu bisa mengelola emosi kamu. Cara mengelola emosi dengan cara apa? Kenali emosi kamu, apa yang kamu rasakan, kamu pikirkan hari ini, kemudian bagaimana kamu melepaskan emosi kamu. Ya, kamu bisa mengikuti teknik relaksasi bersama Poppy Amalia di konten YouTube aku. Kamu banyak banget konten YouTube aku yang berkaitan sama self hypnosis, kemudian juga relaksasi, kemudian juga ada relaksasi untuk perempuan, ada relaksasi untuk meningkatkan imun. Langsung klik aja sehingga kamu bisa mendapatkan relax di situ. Kemudian setelah kamu melepaskan, barulah kamu bisa mengafirmasi dan mengucapkan kalimat di depan kaca. Saya rileks, saya bahagia, dan saya yang membuat perubahan untuk lingkungan saya. Seperti itu. Oke? 3 tahapan itu semoga bisa membantu kamu. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, bahkan yang paling utama yang membungkus 3 hal tersebut adalah spiritual. Nah, cobalah kamu untuk bisa mendoakan orang-orang yang menyakiti kamu. Kenapa? Karena begitu kamu mendoakan, maka energi kamu akan tersalur energi yang positif dan akan kembali ke hal yang positif. Gitu. Oke? Bisa ya? Latihan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk kamu yang mengalami tekanan tadi karena di pressure dan kamu anak baru, terus bagaimana sih untuk bisa mengelolanya dan
Ternyata nih pengaruh banyak banget loh kalau kamu mampu mengelola emosi kamu pada saat kamu menghadapi tekanan tersebut. Beneran, ada tekniknya. Gimana sih caranya? Berikut ini. Kamu jangan takut kalau misalnya kamu dikasih tugas banyak banget. Tenang, itu ngelatih diri kamu loh. Apa aja sih yang membuat diri kamu menjadi makin hebat, makin tangguh dari banyaknya tekanan? Pertama adalah